Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore teman-teman semua. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat sore Novi. Ya, kembali lagi bersama kami di podcast mengenai eh, analisis manajemen ASN. Nah, hari ini kita mau buat nih tabel mengenai analisis manajemen ASN yang dimana terdapat dua peristiwa yang akan kami angkat dan akan kami nilai untuk praktik buruk dan praktik baiknya. Untuk peristiwa yang terjadi mungkin kita tadi sudah membahasnya sebelumnya dan sudah menontonnya teman-teman terkait contohnya. Yang pertama yaitu ada sosok ASN inspiratif yang mengabdikan dirinya di pedalaman yaitu Desa Muara Enggelem, Kecamatan Muarawis, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Untuk tanggapan mengenai praktik baik dan buruknya mungkin bisa dimulai dari Mbak Asima. Silahkan Mbak. Ya, terima kasih, Mbak. Untuk peristiwa yang pertama ini masuk ke praktik baik ya, Mbak. Bahwa setelah saya menonton dari YouTube, di sini ASN bukan hanya soal menjalankan tugas administratif, tapi juga memberikan impact nyata. Di Muara Enggelem tantangannya luar biasa. Akses sulit, fasilitas terbatas, tapi Pak Ramsyah merasa terpanggil untuk membantu warga hidup lebih sejahtera tanpa meninggalkan peran utamanya sebagai tenaga kesehatan. Saat warga sehat, mereka bisa produktif dan ikut membangun desa. Seperti itu. Baik, makasih Mbak Asima. Mungkin selanjutnya Mas Dharma, silakan Mas. Terima kasih atas kesempatannya, Kak. Mungkin saya izin menambahkan, karena subjeknya ini namanya Pak Ramsyah ya, Pak. Kalau menurut saya Pak Ramsyah ini sejalan dengan prinsip manajemen ASN yang menekankan pada kinerja berbasis hasil dan nilai, berorientasi pelayanan publik. Beliau mempraktikkan fungsi ASN sebagai pelaksana kebijakan publik sekaligus pelayan masyarakat. Tentu keberhasilan menghadirkan PLTS komunal dan peningkatan BUMDes adalah bentuk kolaborasi nyata antara ASN dan masyarakat. Seperti itu, Kak. Baik, terima kasih Mas Dharma. Selanjutnya ada Mbak Siti Rifa Rusyida. Boleh ditambahkan Mbak, silakan. Izin Mbak, kalau menurut saya eh, dalam kerangka Smart ASN sendiri, pengabdian Parumsyah itu sepertinya mencerminkan 5 karakter utama ASN masa depan, seperti itu integritas, nasionalisme, profesionalisme, wawasan global, dan kemampuan teknologi informasi. Dengan inovasi energi terbarukan yang ia dorong, beliau menunjukkan adaptasi terhadap perkembangan teknologi serta kepeduliannya terhadap lingkungan sehingga dua aspek penting Smart ASN. Gitu, Mbak. Baik, terima kasih Mbak Rifa. Mungkin selanjutnya Mas Abdul Hafid, silakan untuk menambahkan. Ya, terima kasih Nov. Eh, saya sangat termotivasi dengan kisah Pak Ramsyah. Mengingatkan saya bahwa kedudukan ASN bukan hanya sebagai pegawai pemerintah, tapi juga perekat dan pemersatu bangsa. Di daerah pedalaman, peran ASN sangat strategis karena menjadi jembatan antara negara dan masyarakat. Dalam kode etik ASN disebutkan bahwa ASN wajib menjaga kehormatan profesi dan mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi. Pak Ramses sendiri menunjukkan tanggung jawab moral yang tinggi, tidak menuntut fasilitas lebih, tapi justru memberi lebih kepada masyarakat. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Abdul Hafid. Mungkin selanjutnya Mas Wahyu, silakan menambahkan Mas. Baik, menurut saya Kak Novi dari sisi manajemen ASN ya, contoh seperti ini menunjukkan sistem merit di mana ASN dihargai berdasarkan prestasi, kompetensi, dan bukan berdasarkan senioritas. Jadi memang Pak Wansya pantas untuk mendapat apresiasi karena mengelola perannya secara profesional dan inovatif. Ia tidak hanya bekerja untuk memenuhi target, akan tetapi berorientasi pada hasil pembangunan yang berkelanjutan. Baik, terima kasih banyak Mas Wahyu. Mungkin saya ingin menambahkan untuk poin selanjutnya yaitu dalam kode etik ASN disebutkan bahwa ASN itu wajib menjaga kehormatan profesi dan mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi. Pak Ramsyah ini menunjukkan tanggung jawab moral yang tinggi, tidak menuntut fasilitas lebih, tapi justru memberi lebih kepada masyarakat. Saya setuju sekali di mana peran ASN
Di era smart governance ini menuntut kita untuk inovatif, kolaboratif, dan berorientasi hasil teladan seperti Pak Ramsyah memberi contoh nyata sebagaimana ASN bisa menjadi agen of change bahkan di pelosok negeri. Oke, untuk terkait peristiwa yang kedua, yaitu ada Inspektorat Kota Prabumulih, Sumatera Selatan melakukan sidak di sejumlah dinas dan menemukan fakta mengejutkan, di mana ada 6 ASN yang bolos kerja selama bertahun-tahun. Salah satunya bahkan tidak masuk kerja selama 10 tahun. Nah, bagaimana di teman-teman tanggapannya terkait hal ini? Silakan teman-teman, mungkin bisa dimulai dari Mas Wahyu. Silakan Mas Wahyu. Untuk bisa diidentifikasi isu utamanya tadi, yaitu lemahnya sistem administrasi kepegawaian dan penggajian yang terintegrasi. Jadi ada kegagalan sistem untuk mendeteksi absensi abnormal dan menghentikan pembayaran gaji secara otomatis. Nah, sistem absensi ini tidak terhubung atau terintegrasi dengan sistem penggajian. Oke, baik. Terima kasih Mas Wahyu. Mungkin selanjutnya Mbak Rifa, silakan. Menurut saya itu Mbak, isu utama juga bisa diangkat mengenai kegagalan eh, penguasaan melekat atau waskat dari atasan langsungnya, di mana atasan langsung itu dia gagal memonitor, mengevaluasi dan melaporkan ketidakhadiran stafnya selama bertahun-tahun. Eh, ini adalah kegagalan fungsi manajerial yang paling dasar sih Mbak. Oke, baik. Terima kasih Mbak Rifa. Mungkin saya ingin menambahkan juga terkait isu lemahnya penegakan aturan disiplin dan sanksi atau kultur impunitas. Nah, di mana proses penegakan disiplin atau pemeriksaan BAP hingga penjatuhan sanksi berjalan lambat, tidak efektif, atau bahkan diabaikan, sehingga menciptakan kultur di mana pelanggaran berat bisa dibiarkan. Pelanggaran berat bisa dibiarkan. Nah, untuk selanjutnya mungkin ingin menambahkan Mas Dharma, silakan. Terima kasih atas kesempatannya, Kak. Saya ingin menambahkan terkait penjelasan dan prioritas isu. Nah, jadi di sini saya menambahkan pada isu nomor 1 yang disampaikan oleh Kak Wahyu. Itu lemahnya sistem administrasi kepegawaian dan penggajian yang terintegrasi. Nah, untuk urgensinya, itu isu ini paling mendesak karena menyangkut kerugian keuangan yang terjadi secara real time. Setiap bulan, gaji yang terbayarkan kepada ASN fiktif adalah kebocoran anggaran yang harus segera dihentikan. Kemudian untuk seriousness-nya, terkait dampaknya adalah kerugian negara yang masif dan presenden yang sangat buruk. Ini menunjukkan betapa rapuhnya sistem administrasi keuangan dan kepegawaian negara. Dan untuk yang terakhir, terkait dengan growth, ini jika sistem ini tidak diperbaiki, sangat mungkin kasus serupa dapat terulang kembali di instansi yang lain. Potensi kerugian negara pun akan terus berlipat ganda. Seperti itu. Baik, terima kasih Mas Dharma. Mungkin untuk penjelasan dan prioritas isu, selanjutnya ada yang ingin menambahkan dari Mbak Azima, silakan Mbak. Baik, Mbak, untuk yang kedua itu untuk prioritas duanya itu tentang kegagalan pengawasan melekat. Kita bisa masukin di sini tabel analisisnya yang USG ya, Mbak. Untuk yang urgensinya itu pengawasan adalah lini pertahanan pertama mendesak untuk segera diaktifkan kembali agar kebakaran tidak terjadi di unit-unit lain. Untuk yang seriusnya, kegagalan atasan langsung mencerminkan kehancuran fungsi manajerial dan organisasi. Ini melumpuhkan kinerja unit dan mendelegitimasi otoritas pimpinan. Untuk growth-nya, isu ini berkembang di dalam unit yang bersangkutan dan berpotensi ditiru oleh unit lain. Namun dampaknya tidak secepat kegagalan sistem yang bisa terjadi serentak di banyak titik. Oke, terima Seperti kasih itu, banyak. Mbak. Terima kasih banyak Mbak Azima. Mungkin untuk prioritas selanjutnya boleh Mas Abdul Hafid menambahkan. Ya, terima kasih Novi. Untuk prioritas 3, yaitu lemahnya penegakan aturan disiplin dan sanksi, ya masih memakai teknik analisis USG. Urgensinya mendesak untuk memberi efek jerah, namun proses penegakan sanksi secara alami membutuhkan waktu. Urgensinya lebih kepada pengembalian marwah birokrasi.
untuk seriusnya sangat serius karena merusak kepercayaan publik secara total. Ini juga mencederai rasa keadilan bagi jutaan ASN lain yang bekerja dengan jujur dan rajin. Untuk goldnya ini adalah isu kanker yang paling berbahaya jika dibiarkan. Ini akan menumbuhkan kultur impunitas, yaitu kebal hukum yang menyebar ke seluruh lini organisasi. ASN akan merasa bahwa aturan hanya macam kertas. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Mas Abdul Hafid. Mungkin sudah rangkum ya untuk prioritasnya. Selanjutnya itu terkait rekomendasi tindak lanjut berdasarkan prioritas yang sebelumnya kita sampaikan. Ada beberapa langkah yang harus diambil ya. Mungkin teman-teman bisa menambahkan mulai dari Mas Wahyu, silakan Mas. Oke, untuk rekomendasi tindak lanjut yang untuk isu yang pertama ya, yang lemahnya sistem administrasi kepegawaian tadi, solusinya itu segera lakukan integrasi sistem presensi digital ya dengan sistem penggajian atau payroll. Kemudian terapkan aturan tegas. Jadi tidak ada data presensi yang tidak memenuhi syarat begitu. Kemudian tunjangan kinerja atau tukin yang tidak dibayarkan. Kemudian lakukan audit sistem kepegawaian di seluruh instansi untuk menemukan ASN hantu, siapa tahu ada, kemudian, atau kasus yang serupa seperti itu. Baik, terima kasih banyak Mas Wahyu. Mungkin selanjutnya Mas Dharma untuk isu kedua. Gitu. Silakan Mas. Terima kasih atas kesempatannya Kak. Terkait dengan isu kedua, saya ingin menambahkan terkait dengan rekomendasi tindak lanjut, yaitu yang pertama menerapkan sanksi tegas bagi atasan langsung yang lalai. Jika bawahan bisa lolos 10 tahun, maka atasannya juga harus ikut tanggung jawab penuh. Yang kedua, perjelas SOP Waskat dan kewajiban atasan dalam memvalidasi absensi dan laporan kinerja harian dari para bawahannya. Seperti itu, Kak. Baik, terima kasih banyak Mas Dharma. Mungkin selanjutnya Mbak Asima. Terakhir untuk isu ketiga. Untuk isu ketiga terkait rekomendasi tindak lanjut, yang pertama itu percepat proses penjatuhan hukuman disiplin atau HUKDIS berat pemberhentian bagi pelaku. Dan yang kedua itu publikasikan proses dan hasil sanksi dengan tetap menghormati aturan sebagai efek jera bagi ASN lain. Seperti itu. Baik, teman-teman. Mungkin sudah rangkum ya semua indikator yang akan kami masukkan dalam tabel. Terima kasih banyak atas waktunya. Selamat istirahat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Terima kasih, Mbak.